Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman. Oke, kali ini saya akan mereview jam tangan Skame 1358 triple sensor yang baru-baru ini saya restorasi ya. Sekarang saya akan mereview jam tangan ini. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oke, ini dia jam tangan Skame 1358 hasil restorasi baru-baru ini. Ini saya sudah ganti strap dan saya sudah ganti baterainya. Karena jam tangan ini sebenarnya sudah sangat lama, sudah ada sekitar 3 tahun lebih lah. Saya dulu memakainya 2 tahun lebih dan baterainya sudah mati. Terus itu disimpan di lemari sampai strapnya hancur, rapuh dan patah-patah kayak gitu dan terbengkalai, berdebu, dan akhirnya kemarin saya restorasi dan ini dia hasilnya. Sangat memuaskan karena jam tangan ini ternyata masih bisa berfungsi dan sensornya pun masih berguna ya, masih berfungsi ya. Nah, buat kalian yang belum tahu, jam tangan Skame 1358 ini adalah seri bisa dibilang outdoor watch ya dari Skame. Dia memiliki 3 buah sensor, yaitu sensor kompas, altimeter dan barometer, serta ada pengukur suhu udara dan ada juga sensor untuk penghitung langkah ya. Dan jam tangan ini bisa digunakan untuk berolahraga seperti jogging karena dia ada penghitung langkahnya. Oke, dari tampilannya dia modelnya seperti jam tangan sporty ala-ala G-Shock ya. Dia memiliki 5 buah tombol. Dia memiliki 2 tombol di sisi kiri. Ini ada di kiri atas, kiri bawah, dan 3 tombol di sisi kanan. Ini dia tombolnya. Ada tombol yang terdapat di bagian tengah dan terdapat tombol di bagian kanan bawah juga. Nah, tampilannya seperti ini. Dia dialnya bundar ya, seperti ini. Case-nya terbuat dari resin plastik, kacanya terbuat dari resin gelas ya, jadi ini plastik. Dan strapnya terbuat, sebenarnya strap aslinya itu terbuat dari rubber. Modelnya seperti ini. Nah, di tampilannya ini kita bisa melihat saya memasang penghitung suhu ya. Ini termometer, saya memasang termometer pada bagian atas. Ini adalah detiknya, yang titik-titik di pinggir layarnya ini adalah detik. Dia akan berputar sampai ke atas ini untuk detiknya. Dan ini format waktu AM/PM, format waktu 12 atau 24 jam. Ini adalah petunjuk jam, petunjuk menit, petunjuk detik, dan ini logo indikator chime. Ini adalah tanggal, ini bulan, dan ini logo indikator alarm. Nah, bisa dilihat tampilannya di sini agak besar ya. Untuk spesifikasinya ada di sini. Menurut saya jam tangan ini kualitasnya bagus ya. Ini lumayan oke banget. Dia harganya di sekitar 250 ribuan sampai 300 ribu dengan dilengkapi sensor yang macam-macam. Sensornya ada sensor altimeter, barometer, kompas, ada penghitung langkah, ada penghitung suhu, termometer, dan ada juga prediksi cuaca. Di sini tampilannya prediksi cuaca, ini gambar awan berarti menandakan cuaca di luar itu sedang berawan. Dan ini semua bisa disetting ya teman-teman. Dan menurut saya harga seperti itu dengan kualitas yang lumayan bagus seperti ini sangat-sangat worth it untuk jadi pilihan kalian saat Anda ingin membeli jam tangan outdoor atau jam tangan sport. Nah, di sini build quality-nya sangat halus ya. Dia sangat rapi dan plastik yang dipakai juga terkesan bagus, tidak terkesan murah, tidak ringkih. Dan ini kalau digenggam itu dia padat ya, dia tidak
seperti jam tangan murah yang ada di pasaran. Dan di sini terdapat sensornya. Di sini adalah lubang sensornya. Selain fitur-fitur tadi, jam tangan ini juga memiliki fitur water resist 30 meter. Jadi jam tangan ini masih aman kok jika dipakai saat hujan-hujanan. Tapi saat dipakai berenang saya tidak bisa merekomendasikannya karena ini hanya tahan air 30 meter. Tapi saat saya mencoba untuk merendam jam tangan ini di dalam ember, jam tangan ini tidak kemasukan air sama sekali. Jadi untuk lebih baiknya tidak usah dipakai berenang. Oke, mari kita lihat fungsi-fungsi tombol yang ada pada jam tangan ini. Pada jam tangan ini, pada tombol kiri atas di bagian sini fungsinya itu untuk lampu ya teman-teman, like seperti ini. Lampunya memang terkesan agak redup, tidak terlalu terang. Tapi jika dalam kegelapan, lampu ini masih bisa memperlihatkan jam layar dengan sangat jelas ya. Nah, untuk tombol kiri bawah itu fungsinya untuk mode seperti ini. Di sini ada step pedometer, penghitung langkah fiturnya. Ada record, di sini adalah record untuk merekam aktivitas pedometer atau merekam data pedometer Anda saat Anda berolahraga, lari-lari atau jalan santai. Dan ini adalah alarm, dia memiliki dua alarm ya, dan ada chime. Terus ada chrono, ini adalah stopwatch. Ada timer, penghitung waktu mundur. Ada passer, ini adalah pengatur tempo ya. Ini adalah pengatur tempo. Biasanya dipakai pada saat berolahraga lari, biar saat Anda berlari itu tempo Anda itu terjaga. Saya juga tidak pernah menggunakan ini karena saya bukan pelari, tapi yang tahu menggunakan ini pasti adalah atlet-atlet lari. Nah, terus ada dual time. Nah, dia akan dan ini kembali ke layar utama. Itu tadi adalah fitur-fitur yang ada pada jam tangan ini, dan ada lagi fitur tambahan seperti yang saya bilang tadi. Dia memiliki fitur altimeter, yaitu pengukur ketinggian di atas permukaan laut, dan memiliki fitur barometer juga, yaitu fitur pengukur tekanan udara di sekitar. Dan dia juga ada fitur kompas dan peramal cuaca. Nah, mari kita lihat fitur-fitur tambahannya, yaitu fitur di sini adalah tombol kanan atas itu adalah tombol untuk barometer ya. Di sini bisa dilihat ada tulisan baro muncul saat ditekan tombol kanan atas, dan ini adalah tekanan udara di sekitar saat ini. Nah, untuk keluar dari fitur ini, tekan saja tombol kiri bawah atau tombol mode ya. Dia akan kembali ke layar utama. Dan di tombol tengah ini ya, yang tadi itu tombol kanan atas itu fungsinya untuk barometer, dan fungsi untuk tombol tengah ini adalah kompas. Ini adalah kompas. Nah, titik 3 ini adalah titik yang menunjukkan arah utara. Untuk keluar tekan tombol mode atau kiri bawah, dan tombol kanan bawah itu adalah fungsinya altimeter. Ini adalah altimeter, ini posisi kita sekarang saat ini 33 meter di atas permukaan laut. Nah, ini kita masuk di fitur selanjutnya. Ini adalah fitur peramal cuaca. Di sini kita bisa lihat di kanan atas kecil-kecil ini yang model gelembung ini adalah sebenarnya logo awan ya, berarti menandakan cuaca sedang mendung. Dan dia ada beberapa logo, yaitu beberapa logo cuaca, yaitu logo awan seperti ini, ada logo matahari, ada logo awan dan hujan, dan ada logo matahari dan awan. Ini adalah fitur termometer, pengukur suhu di sekitar saat ini 27,8 derajat Celcius.
Jam tangan ini sangat canggih ya teman-teman. Menurut saya ini bisa jadi pilihan buat kalian para penggiat outdoor atau pendaki pecinta alam. Bisa pakai jam tangan ini untuk digunakan saat aktivitas Anda di gunung, karena dia bisa meramal cuaca, dia bisa mengukur suhu, mengukur ketinggian dan tekanan udara, serta yang paling penting dia memiliki fitur kompas yang bisa sangat berfungsi saat Anda ingin menentukan arah mata angin di hutan atau di gunung. Keren sekali jam tangan ini, murah dan super lengkap. Cara setting jam tangan ini sangat mudah. Cara setting jamnya, Anda tinggal tekan dan tahan tombol kiri bawah sampai muncul tulisan hold di sisi kanan bawah ini, dan detiknya akan berkedip. Lalu jam tangan ini siap untuk diatur jamnya. Contohnya seperti ini, tekan dan tahan, tulisan hold, dan detiknya pun berkedip. Nah, di sini kita bisa mereset atau merubah angka yang kita ingin atur. Misalnya kita merubah angka detik ini, kita reset ke 00. Untuk merubah angka, tekan tombol kanan atas ya, dan bisa juga tekan tombol kanan bawah. Nah, kita geser pengaturan jamnya ini ke posisi menit. Dia akan bergeser ke posisi menit, dan kita bisa mengaturnya dengan tombol kanan atas. Untuk menambahkan, tekan tombol kanan atas. Untuk mengurangi, tekan tombol kanan bawah. Nah, jam tangan ini sangat keren saat kita melakukan pengaturan, karena dia bisa menambah dan mengurangi angka yang kita ingin setting. Seperti ini. Nah, untuk menggeser lagi, kita tekan tombol kanan kiri bawah. Ya, kita akan diarahkan ke pengaturan jam. Ini jamnya kita rubah sesuai yang Anda inginkan, yang kita inginkan. Jika kelewatan, kita kurangi saja angkanya dengan tombol kanan bawah. Nah, kita geser lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan tahun. Di sini tahun 2022. Kita bisa rubah dengan tombol kanan atas atau tombol kiri kanan bawah. Nah, terus kita geser lagi, kita diarahkan ke pengaturan bulan. Sama ya. Ini tinggal Anda rubah dengan tombol kanan atas dan kanan bawah. Nah, kita geser lagi, kita akan diarahkan ke pengaturan tanggal. Tinggal Anda rubah seperti ini. Kita geser lagi pengaturannya, kita akan diarahkan ke pengaturan tampilan bulan dan tanggal. Apakah Anda ingin tanggalnya ada di sisi kiri atau bulannya ada di sisi kiri? Seperti ini. Bisa dibalik-balik ya teman-teman. Jadi jam tangan ini sangat keren, bisa dibalik-balik seperti ini tampilan bulan dan tanggalnya. Nah, terus kita geser lagi pengaturannya, kita diarahkan ke pengaturan format waktu. Apakah Anda ingin memakai format 12 atau 24 jam? Saat ini saya memakai format 12 jam AM/PM, dan kita bisa mengubahnya dengan tombol kanan atas, 24 jam atau 12 jam. Saya pilih 12 jam saja. Kita geser lagi pengaturannya, kita diarahkan ke kecerahan LCD. Jam tangan ini bisa diatur kecerahan LCD-nya ya. Ini saya memakai tingkat kecerahan 5, dia mempunyai tingkat kecerahan sampai 10 ya. Nah, saya setting di sedang-sedang saja di 5 agar baterainya tidak terlalu boros. Nah, kita geser next pengaturannya, kita diarahkan ke pengaturan bunyi dari jam tangan ini. Apakah Anda ingin mengaktifkan bunyi saat tombol-tombolnya ditekan? Nah, seperti ini. Saya sementara ini memakai settingan off dan bisa di on kan seperti ini. Jika on, setiap Anda menekan tombol pada jam tangan ini, maka tombol itu akan berbunyi teman-teman. Kita coba on saja dulu ya. Kita geser lagi, kita diarahkan setting pada
ini agak susah dilihatnya, tapi kita diarahkan ke settingan peramal cuaca seperti ini. Nah, kita bisa atur. Mungkin ini agak silau ya teman-teman, karena ini ada pantulan lampu, tapi mudah-mudahan kalian bisa lihat. Ini kita bisa rubah logo berawan itu, kita bisa rubah. Ini adalah logo hujan. Jika cuaca sedang hujan bisa disetting hujan. Nah, tapi saran saya sesuaikan settingan cuaca di sini dengan settingan cuaca yang ada di sekitar. Fitur peramal cuaca ini tidak meramal cuaca yang sedang terjadi saat ini, tapi dia meramal beberapa jam ke depan cuaca yang akan datang. Jadi jika di sini hujan, jadi bisa dikatakan, bisa diprediksi mungkin 2 atau 3 jam ke depan, atau bahkan 5 jam ke depan itu mungkin akan terjadi hujan ya. Dan itu tergantung cuaca juga, karena bisa berubah cuacanya. Nah, saat ini kita bisa setting di cerah saja, karena cuaca saat ini cerah, matahari. Nah, kita geser pengaturannya, kita akan diarahkan kembali ke pengaturan detik, dan itu menandakan kita sudah selesai mengatur semua settingan jam tangan yang ada pada layar utamanya. Nah, untuk berhenti dan keluar dari pengaturan, tekan tombol mode atau tekan tombol kiri bawah, tekan dan tahan sampai muncul hold dan detiknya berhenti berkedip. Nah, ini dia, kita sudah mengaturnya. Dan kita masuk fitur selanjutnya, ada step pedometer. Di sini adalah fitur untuk menghitung langkah. Jadi jam tangan ini mempunyai fitur pedometer, yaitu fitur penghitung langkah. Saat dipakai, diaktifkan, jam tangan ini bekerja menghitung langkah dengan cara sensornya itu mendeteksi sudut kemiringan tubuh Anda. Untuk cara menggunakan pedometer ini, tekan dan tahan tombol kanan bawah sampai muncul logo orang berjalan di bawah sini, seperti ini. Ya, ini sudah muncul logo orang berjalan, berarti pedometernya sudah aktif. Dan Anda sudah bisa menggunakannya untuk menghitung langkah saat Anda berjalan santai atau sedang jogging. Untuk menghentikan pedometernya, tekan dan tahan tombol kanan bawah seperti ini sampai logo orang berjalan itu hilang. Untuk hasil yang lebih maksimal dan lebih mendekati akurat, Anda harus men-setting beberapa bagian dari pedometer ini, seperti langkah kaki, seperti tinggi badan dan berat badan. Untuk cara settingnya, pada menu atau pada fitur pedometer ini, tekan dan tahan tombol kiri bawah seperti ini. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengatur berapa jarak yang kita pakai, satuan jarak yang akan kita pakai, apakah itu kilometer atau inch. Kita pakai kilometer saja. Terus kita tekan tombol kiri bawah untuk menggeser pengaturannya. Kita akan diarahkan ke tinggi badan ya. Ini 70 cm. Ini kayaknya tinggi badan ya. Kita geser lagi pengaturannya. Kita akan diarahkan berat badan. Ini berat badan kita harus setting di sini. Lalu dia kembali ke satuan jarak. Kita pakai contohnya seperti ini, satuan jarak kita pakai kilometer, dan berat tinggi badan itu saya pakai 160 170. Ini tinggi badan saya. Lalu berat badan saya itu di 60 kg. Kita pasang. Jika sudah, tekan dan tahan tombol kiri bawah atau tekan dan tahan tombol mode untuk keluar dari pengaturan.
Nah, oke, fitur selanjutnya ada fitur record. Ini adalah memori atau data yang menyimpan aktivitas speedometer Anda. Dan fitur selanjutnya ada fitur alarm. Di sini kita punya dua alarm seperti ini. Bisa diatur semuanya. Untuk cara settingnya sama dengan cara setting jam, tekan dan tahan tombol mode sampai berkedip. Nah, kita atur saja misalnya jam 7:05 seperti ini. Nah, kita geser pengaturannya dengan tombol kiri bawah lagi seperti ini. Nah, jika sudah selesai, tekan dan tahan tombol mode atau tombol kiri bawah saja seperti ini. Nah, di sini kita setting alarmnya, alarm 1 itu jam 7:05. Jika ingin men-setting alarm kedua juga bisa, caranya juga sama seperti ini. Tinggal Anda rubah-rubah angkanya seperti ini. Ini posisi alarmnya sedang on. Kita bisa mematikan alarmnya dengan tombol kanan bawah seperti ini. Off, jadi alarmnya tidak akan bunyi. Jika di-on-kan, alarmnya akan bunyi. Nah, di sini juga kita memiliki fitur chime. Chime-nya di sini on, bisa dimatikan. Nah, seperti ini off. Chime ini adalah fitur membuat jam tangan Anda berbunyi di setiap pergantian jam. Jadi setiap jam berganti itu jam tangan Anda akan berbunyi untuk memberitahukan bahwa sekarang sudah pergantian jam. Nah, saya lebih senang untuk mengaktifkan fitur ini. Nah, fitur selanjutnya ada chrono atau stopwatch. Cara menggunakannya, tekan tombol kanan atas start dan dia akan menghitung ini. Jika ingin berhenti, tekan tombol kanan atas lagi, dan jika ingin mereset kembali 00, tekan tombol kanan bawah, tekan dan tahan seperti ini. Nah, dia akan kembali ke 00. Fitur selanjutnya ada timer. Cara menggunakannya juga sama, tinggal tekan tombol kanan atas. Dia akan menghitung waktu secara mundur, karena timer ini adalah fitur untuk menghitung waktu secara mundur ya. Nah, jika ingin berhenti, tekan tombol kanan atas dan tekan tombol kanan bawah untuk kembali ke pengaturan awalnya. Nah, untuk fitur selanjutnya ada pacer. Pacer ini adalah sebenarnya ini adalah tempo ya, fitur tempo. Jadi dia akan berbunyi saat digunakan. Dia itu seperti pengatur ritme. Jadi dia akan berbunyi seperti irama yang sudah ditentukan secara terus-menerus. Biasanya yang pakai fitur ini adalah pelari, atlet lari. Kita setting di ini. Ini kan ritmenya atau temponya 30. Kita setting 35 dan atau 100. Ya, kita setting di 100. Cara settingnya, tekan dan tahan tombol kiri bawah ya, sampai dia berkedip seperti ini. Lalu untuk keluar dari settingan, tekan dan tahan tombol kiri bawah lagi seperti ini. Nah, untuk menggunakannya, tekan tombol kanan atas seperti ini. Nah, ini ritme saat temponya dipasang 100 ya, seperti ini. Nah, bunyinya seperti itu. Anda tinggal ikuti saja saat Anda berlari. Dan jika ingin berhenti, tekan tombol kanan atas. Nah, jika ingin mereset, tekan dan tahan tombol kanan bawah seperti ini. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur dual time. Ini adalah fitur yang memungkinkan Anda mengatur dua zona waktu dalam satu jam tangan. Jadi jika Anda ingin mengatur zona waktu berbeda, atur saja di dual time ini. T2 adalah dual time ini. Dan zona waktu utama Anda ada di layar utama. Cara settingnya itu sama dengan cara setting mengatur jam tadi. Tinggal tekan dan tahan tombol kiri bawah atau tombol mode. Nah, dia akan berkedip dan Anda bisa mengaturnya seperti ini. Jika ingin keluar, tekan dan tahan tombol kiri bawah lagi. Oke, itu dia tadi cara setting fitur-fitur standar atau fitur-fitur yang ada pada jam tangan ini. Dan untuk
cara setting fitur spesialnya, yaitu fitur kompas, termometer, barometer, dan altimeter, itu kita masuk ke barometer dulu ya. Tekan tombol kanan atas, kita masuk barometer, dan tekan tombol kiri bawah, tekan dan tahan sampai masuk ke settingan. Air pressure itu ada tekanan udara. Ini di sini kita dikasih 3 pilihan settingan ya. Ini adalah air pressure, tekanan udara. Nah, ini adalah temperatur, termometer. Kita bisa setting termometer di sini juga ya. Dan ini adalah FDEF. Kita dikasih pilihan untuk kembali ke pengaturan awal fitur barometer seperti ini. Kita yes atau no saja. Jika yes, kita tekan dan tahan tombol kiri bawah sampai down. Nah, dia sudah kembali ke fitur pengaturan awal. Dan jika ingin men-setting temperatur atau termometernya itu, kita masuk pengaturan barometer, lalu kita pilih temperatur seperti ini. Untuk memilih temperatur, tekan tombol kiri bawah ya. Nah, seperti ini. FDEF tadi, air pressure, tekanan udara, dan temperatur. Nah, jika sudah ada di temperatur, tekan tombol kanan atas seperti ini. Nah, di sini 32,5 derajat kita bisa rubah seperti ini sesuai yang Anda inginkan. Nah, jika sudah, tekan dan tahan tombol kiri bawah atau tombol mode. Nah, dia akan berubah temperaturnya seperti ini. Jika ingin mengatur manual barometernya, tekan dan tahan kiri bawah pada fitur barometer, pilih air pressure. Nah, di sini ada kalibrasi ya. Kita tekan tombol kanan atas. Nah, di sini kita bisa mengatur angkanya sendiri, mau ditambahkan atau dikurangi. Nah, tergantung dengan data yang Anda pakai. Jika sudah selesai, tekan dan tahan tombol mode atau tombol kiri bawah sampai keluar dari pengaturan barometer. Nah, ini adalah tekanan udara, dan di atas ini sepertinya menandakan tekanan udara di tepi pantai ya, karena titik nolnya itu biasanya ada di tepi pantai. Seperti dengan altimeter itu titik nolnya ada di tepi pantai. Tampilan di atas ini kita bisa rubah. Kita bisa pilih tampilan apa yang akan kita pakai dengan cara menekan tombol kanan atas seperti ini. Jika tampilannya seperti ini adalah grafik dari tekanan udara beberapa jam ke belakang ini. Ini adalah grafik dari rekaman tekanan udara yang sudah terjadi. Nah, di sini tekanan udaranya menurun dan akan naik. Nah, jika ingin mengganti tampilannya, kita bisa ganti dengan tombol kanan atas. Nah, dia akan memakai tampilan temperatur atau termometer ya, sini. Nah, dirubah lagi, dia akan kembali ke tampilan tekanan udara di tepi pantai. Tapi lebih bagusnya kita pakai tampilan grafik seperti ini agar kita bisa jelas melihat pergerakan tekanan udara beberapa jam terakhir. Nah, untuk merubah tampilan satuannya itu, tekan tombol kanan atas, tekan dan tahan ya, seperti ini. Nah, dia akan berubah menjadi INHG ya, INHG, satuannya itu INHG. Karena tadi itu dia memakai satuan HPA, yang ini HPA ya. Nah, satuan dari termometer ini juga bisa kita rubah dengan cara yang sama. Tekan dan tahan tombol kanan atas seperti ini. Dari Celsius bisa ke Fahrenheit. Nah, tapi tekan dan tahan 2 kali ya. Tadi ini satuan barometernya yang berubah. Jadi sekarang sudah berubah jadi Fahrenheit untuk termometernya.
Nah, kita ulangi seperti ini. Nah, ini adalah satuan HPA. Nah, kita tekan dan tahan. Nah, berubah jadi INHG. Nah, untuk merubah satuan temperaturnya atau termometernya harus termometer di bagian atas ya. Nah, tekan dan tahan. Nah, dia sudah berubah ke Fahrenheit. Nah, jika ingin merubah masih memakai satuan HPA, tinggal Anda rubah-rubah saja seperti ini, gampang kok. Dan di atas masih Fahrenheit, tinggal dirubah lagi ya, Celsius. Nah, itu dia cara settingnya untuk barometer dan termometer. Nah, kita masuk ke kompas ya, fitur kompas. Ini adalah fitur kompas. Cara settingnya, kalibrasinya, tekan dan tahan tombol kiri bawah sampai keluar CAL kalibrasi. Lalu tekan tombol atas, kanan atas. Nah, lalu putar seperti ini sampai keluar tulisan OK ya teman-teman. Oke. Nah, oh ternyata dia akan langsung ke mode kompas ya. Berarti ini sudah dikalibrasi. Titik 3 ini menentukan arah utara. Dan ini adalah posisi Anda. Nah, kita masuk cara setting altimeter ya. Tadi itu kompas, kita keluar ke layar utama dan masuk ke fitur altimeter. Tekan bagian tombol kiri, tekan tombol kanan bawah. Ini adalah fitur altimeter. Untuk cara kalibrasi altimeter, tekan dan tahan tombol kiri bawah atau tombol mode sampai muncul tulisan 0 dan kalibrasi seperti ini. Ini kita disuruh untuk memilih mau kembali ke titik 0 atau kalibrasi 0 atau tidak. Nah, kita pilih saja yes. Di sini jika Anda ingin memilih, tekan tombol kanan atas ya. Nah, di sini ada no atau yes. Jika sudah menentukan pilihan, saya pilih yes dulu. Lalu tekan tombol kiri bawah, tekan dan tahan seperti ini. Nah, dan dia kembali ke titik 0. Nah, di tampilan atas ini adalah grafik dari altimeternya ya. Nah, untuk mengganti satuan dari altimeter ini, tekan dan tahan tombol kanan atas ya, seperti ini. Nah, ini adalah satuan feet atau kaki. Ini FT ini adalah feet, kaki. Nah, jika diganti lagi, kita akan memakai satuan meter, M. Ini adalah meter ya. Nah, di tampilan altimeter ini kita juga bisa mengganti tampilan grafik ini dengan tampilan temperatur. Nah, seperti ini bisa diganti-ganti. Nah, itu dia cara setting barometer, altimeter dan kompas pada jam tangan ini. Ya cukup ribet ya. Mungkin ini adalah review jam tangan yang agak lama pada channel ini, tapi itu dikarenakan fiturnya yang sangat banyak ya. Oke, untuk tampilannya seperti ini saat dipakai. Terlihat agak besar sih, tapi ya besar dan tebal, tapi mempunyai fitur yang sangat banyak teman-teman. Oh ya, jam tangan ini pada tampilan termometer di atas ini bisa dirubah juga ya teman-teman, sesuai yang Anda inginkan dengan cara menekan tombol kanan atas, tekan dan tahan ya, seperti ini. Anda bisa merubah tampilannya dari termometer ke grafik altimeter, grafik barometer, bisa juga memakai tampilan hari dan
tampilan termometer. Tergantung Anda mau pilih yang mana, mau tampilan termometer atau tampilan hari atau tampilan barometer. Ya, sesuai selera Anda, atur saja dengan suka-suka. Dan harganya juga itu sangat-sangat ekonomis, di harga 250 sampai 300 ribuan. Saya rasa hanya Skame ini yang memberikan fitur-fitur selengkap itu di jam-jam outdoor di luar sana. Karena untuk memiliki fitur seperti ini, altimeter, barometer, kompas itu Anda harus mengeluarkan uang setidaknya 500 ribu ke atas ya, baru bisa memiliki jam tangan yang memiliki fitur barometer, kompas, dan altimeter seperti ini. Tapi di Skame itu hanya mengeluarkan, Anda cuma cukup mengeluarkan uang 300 ribu saja, di bawah 500 ribu Anda sudah memiliki fitur jam tangan yang bisa mendukung aktivitas outdoor Anda, yaitu altimeter, barometer, dan kompas. Oke, untuk kedepannya saya akan mencoba memberikan video cara mengkalibrasi dengan baik atau dengan benar untuk fitur barometer, kompas, dan altimeternya. Nah, itu dia video review dan cara setting Skame 1358 triple sensor. Jika Anda suka video ini dan jika Anda merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.